Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bertemu lagi dengan PAI kelas 11. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat izinnya kita bisa bertemu pada hari ini. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Kali ini kita akan membahas tentang membiasakan berpikir kritis. Ya teman-teman, minta maaf ya ini terhapus ini judulnya ya. Jadi judulnya membiasakan berpikir kritis, yaitu menghargai ilmu, menggali hikmah dan cerdas memilah informasi. Jadi hari ini temanya adalah tentang bagaimana kita membiasakan berpikir kritis. Nah, setiap orang dilahirkan dengan rasa ingin tahu. Jadi sejak kecil kita terbiasa bertanya tentang apa ini, kenapa begitu, bagaimana caranya. Nah, ini rasa ingin tahu ini adalah kunci awal dari berpikir kritis. Nah, ketika kita masih kecil atau ketika bayi masih kecil, maka dia banyak sekali melakukan sesuatu coba-coba ya. Misalnya dia menggigit sesuatu, bagaimana sih ini rasanya, atau memegang sesuatu, karena apa? Karena untuk memenuhi rasa keingintahuannya gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang sesuatu yang berbahaya dia pegang karena memang di dalam pencarian. Nah, Allah memberikan naluri ya, memberikan kita itu bekal untuk supaya bisa maju, maka diberikan rasa keingintahuan gitu ya. Tadi itu, kemudian rasa ingin tahu itu timbullah pertanyaan, ini apa ya? Kenapa jadi begini? Kenapa kita minum? Kenapa kita harus makan? Dan sebagainya. Dan itulah yang membuat kunci orang-orang menemukan sesuatu. Kita lanjut dulu. Nah, tapi keinginan tahuan itu untuk zaman sekarang memang keingintahuan itu lebih banyak bisa dipenuhi, karena bukan hanya kita harus membaca buku, tapi juga kita bisa melihatnya, bisa mencarinya di tangan kita, yaitu di HP. Nah, apapun yang kita ingin tanyakan biasanya kita tinggal mencari ya, tinggal mencari di internet seperti apa gitu. Informasi dari ilmu pengetahuan, dari masalah agama, apalagi dengan sekarang ya berpikir atau AI ya, segala sesuatunya, sehingga bisa menjawab dari apa yang ditanyakan oleh banyak orang gitu. Namun seiring dengan itu di era sekarang ini informasi datang dari mana saja, media sosial, internet, obrolan sehari-hari, dan itu semuanya belum tentu semuanya benar ya, dan tidak semuanya bisa dipercaya atau bisa diandalkan oleh kita sebagai informasi yang benar ya. Disinilah perlu kita memiliki pertanyaan ya, memiliki dua sayap gitu ya. Dua sayap keyakinan, dua sayap ketidakyakinan, begitu katanya ya. Jadi kalau kita mempercayai sesuatu, maka kita juga harus tidak mempercayai sesuatu. Artinya berada di tengah-tengah. Kemungkinan-kemungkinan itu harus kita miliki. Nah, kemampuan berpikir kritis sangat penting ya di dalam memilih dan memilah itu tadi. Kita belajar tidak mudah menerima begitu saja, tapi juga tidak menolak mentah-mentah. Karena ketika kebenaran datang, kemudian kita tanpa berpikir dan menolak mentah-mentah, maka berarti kita sudah melewatkan karunia, anugerah yang sangat besar dari Allah. Sebaliknya, kalau kita mempercayai langsung hal-hal yang sebenarnya tidak benar, maka berarti kita memiliki atau menerima kerugian yang sangat besar juga ya. Karena itu penting kita berpikir kritis, yaitu bertanya, yaitu berada memiliki dua sayap, sayap keyakinan dan sayap ketidakyakinan. Nah, antara tengah-tengah itulah membuat kita mencari, berharap mencari yang benarnya itu gimana ya.
dikonfirmasi lah ya kalau ini. Jadi berpikir kritis melatih kita untuk menggali, membandingkan, lalu mencari jawaban dari sumber yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi kita biasa mencari referensi. Benar nggak sih gitu, vitamin A itu bagus buat mata? Benar nggak sih makanan karbohidrat itu kalau terlalu banyak menimbulkan penyakit diabetes misalnya? Nah itu semuanya pertanyaan itu bagus. Lalu kita akan mencari, benar nggak sih vitamin A itu bagus untuk mata? Kenapa bagus? Dan bentuk seperti apakah? Membantu penglihatan dan sebagainya. Lalu kita akan mencari, menggali, ya cari gitu ya di internet, di buku, atau mungkin ngobrol dengan ahli gitu. Lalu membandingkan ya, dan kita akhirnya mengambil sebuah keputusan atau memiliki sebuah keyakinan itu dengan benar-benar lebih menenangkan ya, karena kita yakin ya dari ahli, dari penemuan, atau apalagi dari dalil-dalil agama yang bersumber dari Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi dengan begitu kita tidak hanya tahu tetapi juga memahami dan meyakini. Ya, jadi berpikir kritis sesungguhnya adalah bagian dari fitrah manusia, sudah dijelaskan ya tadi ya. Fitrah itu ternyata kita ketika lahir itu bukan seperti kertas putih yang nggak ada apa-apanya, tetapi kita dibekali oleh Allah dengan potensi-potensi yang luar biasa yang nanti bersiap untuk dikembangkan. Kita lahir dengan beberapa potensi yang tapi masih perlu pengembangan ketika semasa hidup kita. Nah, fitrah itulah fitrah yang sudah diberikan Allah itu seyogianya, seharusnya memang kita kembangkan. Seperti misalnya berpikir kritis. Kita lihat anak-anak bagaimana mereka banyak bertanya, bahkan 10 kali pertanyaan yang sama karena mereka perlu paham ya. Nah, itu pertanyaan seperti itulah yang akhirnya mendorong kita berpikir, mendorong kita berpengetahuan lebih luas, kemudian mendorong kita untuk memiliki keyakinan sesuatu. Kemudian salah satunya tadi kita sering sekali mendengar bahwa satu fondasi utama di dalam berpikir kritis adalah bertanya. Ya, dari pertanyaan itulah, dari keheranan, dari ketidakmengertian, kemudian bertanya, setelah bertanya, kemudian kita mencari jawabannya di tempat-tempat yang memang tepat, gitu ya. Nah, jadi kita akhirnya lebih memahami sesuatu, ya, makna di balik sesuatu. Namun di tengah derasnya arus informasi kita tidak boleh sembarangan menerima jawaban. Ada hoax ya, ada netizen berpendapat begini, ada yang membuat konten seperti ini, padahal mungkin sebenarnya orang yang membuat konten itu hanya untuk mencari rating aja, hanya untuk mencari penonton yang banyak saja tanpa dia peduli dengan kebenaran gitu. Nah, itu juga harus kita waspadai masalah itu. Kita perlu memilih sumber yang dapat dipercaya ya, dari para ahli, terutama dalam masalah agama adalah sumber yang utamanya yaitu Al-Quran. Kita gali di situ, atau hadis Nabi yang sahih, atau sejarah Nabi yang sudah dipercaya ya, hadis yang sudah umum, sudah dipercaya sejarah itu. Jadi bukan sekedar kabar angin ya, kabar-kabare gitu ya, katanya tanpa ada dasar yang jelas. Misalnya tadi bertanya, benar nggak sih kalau vitamin A itu bisa bagus buat mata misalnya. Lalu kita bertanya ke orang-orang yang memang kurang tahu. Nah, nanti jawabannya juga akhirnya tidak akurat gitu ya jawabannya. Mungkin saja juga jawabannya jadi kemana-mana gitu. Jadi begitu ya, harus tahu bahwa pengetahuan itu sangat bermanfaat dan memiliki bermanfaat
dan memiliki apa namanya kebergunaan lah ya, atau sangat urgen ya. Tanpa pengetahuan seseorang ya jadi buta gitu. Pengetahuan itu tentu saja kita dapat dari orang lain, dapat didapat dari apa namanya catatan, informasi yang lain dan sebagainya. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa setiap manusia dibekali rasa ingin tahu. Jadi sejak kecil kita bertanya tentang hal-hal sederhana. Mengapa ya burung bisa terbang? Gitu. Mengapa langit biru? Bagaimana hujan turun dan sebagainya. Contoh kita lihat, mengapa burung bisa terbang? Dari pertanyaan itu berabad-abad yang lalu, mungkin akhirnya orang bertanya ya, apa kita bisa terbang nggak ya? Tapi kita nggak bisa terbang. Bagaimana ya caranya bisa terbang? Lalu diteliti, diselidiki, dipelajari dan sebagainya sampai akhirnya orang menciptakan pertama sekali kapal terbang gitu ya. Walaupun setelah sekian lama baru disempurnakan, begitulah ya pengetahuan. Nah dari bertanya dan rasa ingin tahu inilah kemudian ada inovasi-inovasi ya. Menimbulkan terdorongnya kreativitas, inovasi dan sebagainya. Karena seseorang itu kalau bertanya kemudian dapat jawabannya, rasa ingin tahu dan rasa ingin meluluskan itu ya, melaksanakan kepenasarannya itulah yang membuat akhirnya dunia seperti sekarang ini ya. Yang paling terkenal seperti misalnya kenapa ya apel jatuh, nah ya itu bagi orang yang luar biasa, apa jatuh saja jadi pertanyaan. Nah dari pertanyaan itulah yang kemudian tergali lah banyak pengetahuan ya. Nah kemudian mengapa ya langit biru, itu juga ditanyakan. Mungkin orang kenapa ya langit biru, itu mah biasa lah biru, itu bagi orang biasa. Tapi bagi orang yang begitu penasaran ya, atau pasti ada jawabannya begitu. Kenapa sih langit biru? Akhirnya diteliti, diselidiki, ternyata diketemukan kenapa langit biru. Ya, saya tidak akan menjelaskan kenapa langit biru. Itu bisa dilihat di YouTube kayak di manapun ada. Kemudian bagaimana hujan bisa turun? Mengapa pelangi berwarna-warni? Benar nggak sih ya kalau ada pelangi itu katanya ada dewi-dewi yang turun yang mau mandi. Nah, boleh nggak bertanya begitu? Boleh saja. Pada akhirnya kita akan cari jawaban secara ilmiah, secara benar. Oh, secara dongeng begini, secara ilmiah seperti ini. Nah, ya nanti kita akan melihat. Kita akan bisa membedakan sendiri ya. Kalau misalnya masa kecil kita mendengar cerita dongeng, kenapa pelangi begitu indah? Karena dewi-dewi yang cantik-cantik pada turun ke sungai. Nah, tidak apa-apa anak-anak percaya begitu ya. Nanti juga setelah dewasa dia akan mencari yang lebih logis lagi, pengetahuan. Oh, masa sih begitu ya? Nah, nanti akan dicari lagi. Kemudian Allah bertanya, kamu harus perhatikan tentang malam berganti siang, siang berganti malam. Coba bayangkan oleh kamu kalau selamanya malam atau selamanya siang, begitu ya. Allah menyuruh kita berpikir, coba kalau malam terus gimana? Atau siang terus gimana? Allah yang menjadikan datangnya siang dan malam dengan tentu saja tujuan tertentu. Tujuan tadi malam untuk istirahat, untuk beribadah, lebih konsentrasi, siang untuk bekerja, begitu ya Al-Quran menjelaskan. Nah kemudian untuk supaya ada hitungan, kalau malam terus kan ngitungnya gimana ya, satu malam satu tahun nggak bisa dihitung gitu. Nah ini kan berapa hari, terutama kita di Indonesia memang seimbang antara siang dan malam gitu ya. Nah pertanyaan-pertanyaan seperti tadi itu menunjukkan sebenarnya bahwa akal kita terus bekerja. Kalau kita sudah tidak berpikir, kita tidak akan nanya, karena membuat pertanyaan itu perlu pengamatan gitu. Misalnya kita amati langit, kok biru ya langit ya, kemudian ada awan, itu apa ya, itu kan perlu pengamatan. Justru orang yang tidak peduli itu tidak akan pernah menemukan pertanyaan. Ya biasa lah itu mah, langit mah emang biru gitu ya, hujan emang turun dari atas, udah nggak ada masalah. Tapi orang yang kritis itu nggak begitu ya. Orang yang kritis itu akalnya terus bekerja, lalu timbullah pertanyaan-pertanyaan. Mengapa ya kita punya rambut? Kenapa ya rambut kita macam-macam, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang putih dan sebagainya. Kenapa ya kalau sudah tua ada uban gitu. Nah pertanyaan seperti itu ternyata jawabannya adalah
ada jawabannya secara ilmiah. Oh, ternyata begitu. Ya. Dan Allah menyuruh kita untuk bertanya, untuk merenung, supaya yang tujuannya adalah mengenal Allah lebih dalam. Setelah mengenal Allah lebih dalam, pasti kita semuanya akan melihat kebesaran Allah, keagungan Allah yang Maha Pencipta, di mana ciptaannya dan semuanya itu tidak akan ada yang bisa melakukannya, ya. Manusia secerdas apapun tidak akan ada yang bisa melakukannya. Nah, sampai ke sana ketika kita memperhatikan, mengamati dengan seksama gitu. Kecuali kalau kita tidak peduli, memang tidak akan timbul pertanyaan apapun. Nah, jadi dalam Islam berpikir kritis itu memang sangat dianjurkan, ya. Buka Al-Quran, coba lihat bagaimana Allah selalu mengajak kita berpikir. Misalnya, ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah kepada Allah saja, ketika Allah memerintahkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka Allah menyebutkan, membeberkan alasan-alasannya kenapa kita tidak boleh menyembah dan mengabdi kecuali hanya kepadanya, karena Allah yang menciptakan kamu, Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang memberi rezeki pada kamu, dan dibeberkan semuanya, sehingga kita mulai berpikir, iya ya, Allah yang menciptakan semua, Allah yang menjadikan semua, masa kita diberikan semuanya sama Allah, emang kita menyembah ke yang lain, menyembah ke sesuatu yang tidak bisa menciptakan apa-apa. Nah, seperti itulah Allah mengajak kita berpikir, ya. Jadi selalu Allah mengingatkan kita untuk menggunakan akal, bertanya dan merenung, ya. Jadi menggunakan akal kita itu diberikan dengan potensi yang luar biasa, potensi yang tidak akan pernah kehabisan bahan lah ya gitu ya. Luar biasa akal kita itu. Nah, kemudian timbul pertanyaan dari pengamatan tadi. Dari pengamatan, melihat, kemudian timbul pertanyaan. Oh ya, ada bintang-bintang ya. Begitu indah sebenarnya bintang itu apa ya? Sebenarnya itu bintang itu bagaimana? Kita waktu kecil kan kita merasa bintang itu adalah sesuatu yang kecil, yang indah. Ya, sehingga ada lagu diciptakan bintang kecil ya di langit yang biru. Tapi ternyata setelah kita melihat ya, apalagi sekarang banyak ya di YouTube atau di mana, itu bisa melihat, oh bintang itu ternyata bukan benda-benda yang kecil mungil yang imut, bukan, tapi sesuatu yang besar, mungkin mengerikan juga gitu ya. Nah, itu akhirnya seperti itu timbul begitu. Jadi Al-Quran sendiri banyak sekali mengajak kita untuk berpikir gitu ya. Kalau kita tidak percaya, nah masa sih Al-Quran mengajak kita berpikir? Maka bagus itu, karena membuat kita penasaran, benar gak sih Al-Quran mengajak kita berpikir? Ya, kita harapkan kita bisa mengkaji Al-Quran, membacanya, memahaminya, merenunginya ya. Lalu kita sampai pada sebuah kesimpulan yang baik gitu. Jadi Al-Quran sekali lagi mengajak kita untuk berpikir seperti perintah Allah untuk memperhatikan apa yang sudah Allah ciptakan, lalu bertanya, afala tatafakkarun, afala taqilun, apakah kamu tidak berpikir, apakah kamu tidak merenungkannya? Ya, tidakkah kalian berpikir, tidakkah kalian menggunakan akal? Sok atuh gitu ya. Akal, kamu punya akal, dikasih akal dengan potensi yang luar biasa yang tidak diberikan kepada makhluk manapun, besar sekali. Apakah kamu tidak menggunakannya gitu ya? Udah jelas ya. Bahkan Allah mengatakan, pelajari dirimu sendiri, analisis badanmu sendiri, tulang, daging, ya, keistimewaan yang ada di dalam tubuhmu yang tidak bisa begitu saja diciptakan oleh sesuatu yang tidak maha kuasa gitu ya. Nah, itu barang seperti itu. Nah, kemudian kita di zaman era informasi sekarang ini banyak sekali sebenarnya kejadian-kejadian yang diakibatkan oleh matinya berpikir kritis itu dalam menghadapi informasi. Artinya apa yang diutarakan, apa yang disampaikan di media sosial langsung dipercaya. Apa yang
sampaikan oleh netizen langsung diamini, ya, sama-sama berpendapat. Akhirnya yang salah semakin tergiring ke hal yang salah. Nah, berpikir kritis itu bertanya, benar gak sih? Gitu kan ya, dia kalau di media sosial. Tapi Islam sendiri juga sudah menyatakan sejak dulu ya, Nabi mengatakan. Nah, jadi satu, bijak dalam menghadapi informasi ini atau berpikir kritis menghadapi informasi ini. Satu, bijak dalam menyampaikan informasi. Ketika kita mendengar seseorang bercerita, kemudian mendengar seseorang mengatakan, oh itu dari si A, si B, si C dan sebagainya, saya dapatkan dari buku ini, saya dapatkan dari sini. Nah, kemudian ada orang bercerita banyak, maka kata Nabi, cukuplah seseorang disebut pendusta orang yang mengatakan atau membicarakan semua yang ia dengar, ya. Satu, ada orang yang bercerita luar biasa panjang lebar, kita tidak menganalisis, kita tidak memilihnya mana yang harus disampaikan lagi. Kan orang lain yang menyampaikan kepada kita belum tentu benar dan belum tentu juga bermanfaat. Lalu semuanya kita sampaikan, ya. Satu. Yang kedua adalah jangan menyampaikan persis seperti itu, meskipun misalnya ada berita yang bermanfaat, tetapi kamu harus memilih bagaimana cara menyampaikannya, ya. Kalau misalnya penuturannya rinci sekali sampai detil, maka kita harus menyimpulkan, dan menyimpulkan sesuatu itu, menyimpulkan kata-kata, kalimat-kalimat, apa yang kita baca, apa yang kita dengar, adalah sebuah kecerdasan. Kita simpulkan, lalu secara simpel kita sampaikan kalau itu bermanfaat. Tapi kalau ternyata tidak bermanfaat, tidak perlu, ya, bercerita apa, kita pikir dulu manfaat nggak sih disampaikan. Oh ternyata nggak bermanfaat, ngapain juga disampaikan gitu. Apa yang saya dengar tadi walaupun menarik, ya. Jadi kata Nabi, tidak boleh kita menceritakan sesuatu semuanya yang kita dengar, ya. Maka cukup disebut pendusta kalau orang mengatakan, menyampaikan lagi semua yang ia dengar. Apa ininya? Maksudnya supaya kita itu menyeleksi, ya, menganalisis mana yang perlu disampaikan dan mana yang tidak perlu disampaikan, gitu ya. Satu. Yang kedua, cerdas memilih informasi. Tadi kalau menyampaikan sesuatu. Nah, ya. Jadi dalam surat Az-Zumar ayat 39 Az-Zumar surat 39 ayat 18, ya. Orang-orang yang, nah saya baca ya, kita baca ya sama-sama ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanah. Ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Nah, orang ulul albab, orang yang berpikir kritis atau orang yang menggunakan akalnya adalah orang-orang yang mendengar. Jika ya, orang-orang yang mendengar perkataan, misalnya obrolan, informasi, ya, di media sosial ataupun dimanapun, lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Artinya, kita mendengarkan semuanya, mau ceramah ke, mau yang kita baca ke, atau mau di media sosial, ya, banyak sekali. Kemudian dipilah, dianalisis ya, diperhatikan. Lalu kita mana sih ya dari semua kalimat itu, dari semua kata-katanya itu, yang mana yang benarnya? Karena ada orang bicara itu ada yang benarnya, tapi juga ada salahnya. Nah, ditelan semua jangan, tidak dipercaya semua juga jangan. Tapi kita melatih diri kita untuk menyeleksi mana perkataan dia yang paling benar. Lalu setelah tahu mana yang salah, mana yang benar, kita mengikuti yang benarnya. Jangan juga kita tahu sih mana yang salah dan mana yang benar, tapi kita tetap saja, dah saya mah begini, ya. Kita tahu, oh berdasarkan Quran, berdasarkan hadis, berdasarkan perkataan ulama, pendapat para ulama itu seperti ini, gitu ya. Berarti ini salah ya, tidak didukung oleh referensi yang cukup. Tapi kan ini saya udah kebiasaannya begini dari dulu saya mah, gitu ya. Nah, itu bukan orang ulul albab.
Orang ulil albab itu mampu menghilangkan kebiasaan diri kita kalau ternyata kebiasaan kita itu tidak sesuai dengan referensi yang dipercaya. Terutama kalau dalam masalah ibadah, dalam masalah agama tentu saja adalah referensi dari sumber yang utama, yaitu Al-Quran. Nah, atau mungkin pengetahuan yang lain. Nah, itu juga misalnya pengetahuan tentang kesehatan. Nah, tentu kita merujuk orang-orang yang ahli di bidang kesehatan. Nah, itu terus mana yang baik, yang benarnya? Kita tahu sih, misalnya contoh ya, bahwa tubuh kita itu memerlukan makanan yang sehat. Oh iya, menurut dokter begini. Yang benarnya seperti ini, ya. Makanan yang sehat tuh seperti ini. Makanan yang tidak sehat akan berakibat buruk. Kita tahu. Tapi kita tidak mau mengikuti yang benarnya. Tetap saja dengan kebiasaan kita memakan makanan yang tidak sehat gitu. Nah, ini bukan orang yang ulil albab. Orang ulil albab itu mana sih yang benarnya? Oh begitu. Lalu kita mengikuti. Walaupun kita harus pindah perilaku, harus pindah pindah apa yang sudah kita percayai. Oh ternyata salah ya gitu ya. Ternyata dari sumbernya ternyata begitu. Nah lalu kita ikuti. Nah itu adalah menurut Al-Quran dan surat Az-Zumar, orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang mengikuti mana yang baik. Dia paham mana yang baiknya lalu dia ikuti. Jadi mereka itu tandanya adalah orang yang sudah mendapat petunjuk dari Allah, dan mereka itulah ya orang yang mempunyai akal sehat. Terhapus juga nih. Mereka itulah yang mempunyai akal sehat. Oke, kita lanjut. Nah, yang ketiga dalam Islam itu tabayun. Jadi di dalam mendengarkan, bersikap terhadap informasi yang datang pada kita, itu adalah tabayun. Apa sih tabayun itu? Nah, dilihat dari bahasa, tabayun adalah mencari kejelasan tentang sesuatu sehingga jelas kebenarannya. Jadi kalau katanya tanpa dikonfirmasi, kita kan tidak tahu kebenarannya seperti apa. Nah, kita harus tabayun, konfirmasi. Jadi secara istilah tabayun adalah meneliti, menyeleksi suatu berita dan tidak tergesa-gesa dalam memutuskan sesuatu. Karena kan berita, di sana ada begini ini. Kalau misalnya seorang ibu, itu anaknya nangis. Kenapa nangis? Dipukul oleh temannya. Wah, langsung marah, langsung dimarahi itu si anaknya. Sering itu terjadi ya. Si anak yang memukul, ternyata setelah tabayun, setelah diteliti, ternyata si anak yang tadi nangis lebih dulu memukul si anak yang tadi. Cuma si anak yang kedua itu yang akhirnya memukul itu, ternyata mereka dia anak yang kuat, tidak nangis dan sebagainya. Dia membalas gitu. Nah, itu perlunya tabayun. Jadi bukan langsung dengar berita langsung emosi muncul ya, tapi harus juga mendengarkan kejelasan dari sumber yang benar gitu ya. Nah, kemudian dalam surat Al-Isra di sini yang ketiga ya, tabayun, dalam surat Al-Isra, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui, karena pendengaran, penglihatan dan hati nurani semua itu akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi janganlah kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu. Artinya tidak ada ilmunya, ya, tidak ada referensinya. Kamu hanya ngikut-ngikut saja, katanya menurut tetangga sih benar, katanya menurut saudara saya ini yang benar. Nah, itu seorang muslim itu tidak boleh begitu, kata Allah. Dia harus mengikuti sesuatu itu dengan yakin ada ilmunya. Karena apa? Walaupun kita ngikut-ngikut, walaupun memang kita ngikuti siapa gitu, tapi tetap saja pendengaran, penglihatan, hati nurani kita akan dimintai pertanggungjawabannya. Tidak bisa kita beralasan, kan saya cuma ngikut aja. Gak begitu ya, tetap aja. Itu perilaku kita menjadi tanggung jawab kita. Karena itu kita hati-hati, yaitu dengan tabayun ya, dengan tidak langsung memutuskan sesuatu. Kemudian ada telaah ya, telaah Quran surat Ali Imran ayat 190-191 ya. Nah, di sini kalian bisa lihat, nanti bisa buka ya ayat
tentang Ali Imran tentang berpikir kritis, yang artinya sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal. Tadi seperti sudah dijelaskan, bagi orang yang berakal akan mengamati, memperhatikan, bertanya, kemudian mencari jawabannya, ya. Nah, siapakah orang yang berakal atau ulil albab itu? Ya, di sini adalah ulil albab, ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Nah, jadi sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang ulil albab atau orang yang menggunakan akalnya. Siapakah yang ulil albab itu? Yaitu alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Ya, lalu berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Lalu dia mengatakan, ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi orang ulil albab itu melihat, mengamati, bertanya, mentafakuri, kemudian dikembalikan kepada Allah. Semua urusan dikembalikan kepada Allah. Membuat dia semakin ingat kepada Allah, mengagumi Allah, dan semakin dekat dengan Allah. Itulah yang dinamakan ulil albab. Orang yang menggunakan akalnya atau berpikir kritis. Nah, jadi berpikir kritis diawali dengan tadi itu pertanyaan tentang berbagai hal yang ada di sekitar kita, merenungi sampai kekaguman, berkembangnya atau meningkatnya kekaguman kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta yang maha kuasa dan semakin mendekatkan diri kepadanya. Nah, itulah orang yang berpikir kritis di dalam pandangan Islam atau istilah dalam Al-Qur'an adalah ulil albab. Nah, yaitu orang-orang yang selalu mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Tetapi tidak berhenti di situ. Mereka juga berpikir, merenungkan ciptaan Allah di langit dan bumi. Dari proses bertanya dan merenung itulah lahir sebuah kesadaran mendalam. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau ciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, maka lindungilah kami dari siksa api neraka. Nah, kemudian berpikir kritis juga adalah menghargai teknologi. Kenapa? Karena dari berpikir kritis itulah kita mengetahui bahwa teknologi yang kita dapatkan sekarang, yang kita nikmati sekarang, semuanya adalah hasil kerja keras, hasil berpikir selama sekian tahun, berpuluh-puluh tahun mungkin, ratusan tahun mungkin. Nah, dan itu hasil kerja keras, inovasi, kreativitas dari orang-orang para ahli ilmu. Maka dari itu kita menghargai teknologi. Jadi berpikir kritis tadi itu erat kaitannya dengan menghargai ilmu pengetahuan dan teknologi. Ketika seseorang terbiasa bertanya, meneliti dan mencari jawaban yang benar, ia akan menyadari betapa berharganya hasil kerja keras para ilmuwan, peneliti dan ahli teknologi. Misalnya ketika kita menggunakan ponsel atau internet, orang yang berpikir kritis tidak hanya memakainya tetapi juga bertanya, bagaimana teknologi ini bekerja? Siapa yang menciptakannya? Untuk tujuan apa? Kapan ini terjadi? Ya. Bagaimana supaya ini bermanfaat buat kita, buat orang-orang, dan banyak pertanyaan. Dan dari pertanyaan itulah berusaha untuk dicari jawabannya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan itu kemudian lahir kesadaran bahwa iptek adalah hasil pemikiran panjang, penelitian mendalam serta kerjasama banyak orang. Ya, karena itu berarti kita dengan cara menghargai iptek adalah bukan sekedar menikmati, tetapi juga memanfaatkannya dengan bijak. Karena yakin bahwa orang yang sudah bekerja keras menciptakan teknologi tersebut tidak berharap ini akan menjadi sebuah hal yang tidak bermanfaat atau menjadi sesuatu yang kebalikannya, ya bahkan membahayakan orang lain. Mungkin kebanyakan orang, para peneliti itu seperti itu ya.
Nah, jadi kita tidak menyalahkan teknologi untuk menyebarkan keburukan, melainkan menggunakannya untuk kebaikan, belajar, bekerja, berkomunikasi, dan memberi manfaat bagi orang lain. Tidak mungkin kita dalam era ini tidak menggunakan teknologi. Tidak mungkin kita menjauhi media sosial atau informasi-informasi dari HP, informasi dari internet, tidak mungkin. Karena kita memang harus sejalan dengan zaman kita. Tetapi orang berpikir kritis itu bijak gitu ya di dalam menerima informasi, di dalam bertindak, di dalam berpikir. Ya, berpikir kritis juga mendorong kita untuk terus berinovasi. Karena tidak puas dengan jawaban seadanya, kita terdorong menciptakan solusi baru, memperbaiki teknologi yang ada, dan menjawab tantangan zaman. Nah, contoh dulu telepon ya, wah zaman waktu itu telepon rumah merasa itulah yang paling modern. Tapi timbullah masalah. Kita hanya nelpon kalau ada di rumah, nah kalau di jalan gimana ya? Ada masalah kita nggak bisa. Akhirnya orang-orang kemudian berpikir mencari solusi baru, bagaimana orang bisa menelepon dimanapun dia berada. Ya akhirnya terus akhirnya kan sampai sekarang. Begitu juga ketika teknologi dalam bidang pembangunan ya, atau dalam bidang ya segala macam lah, pertanian, perikanan dan sebagainya. Oke, terima kasih. Itulah yang bisa saya sampaikan hari ini tentang berpikir kritis. Yang penting adalah kita mau memulai ya. Mau memulai untuk bisa membiasakan diri berpikir kritis, karena itu akan membuat hidup kita jadi lebih baik ya, lebih maju. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.